Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Cerita Absurd. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah misteri yang jujur aja berawal dari permintaan yang aneh banget. Bayangin deh, ada yang mau pesen donat dalam jumlah super banyak, tapi dengan harga yang ya benar-benar nggak masuk akal. Yuk, langsung aja kita selami cerita absurd tentang donat 2000 perak ini. Nah, semua kekacauan ini dimulai dari sini. Sebuah screenshot WhatsApp yang diterima Mbak Deni Aprianti, seorang pengusaha donat. Ada calon pembeli nanya, mau pesen donat yang harga di bawah 2000 ada tidak ya? Untuk 2000 piece. 2000 donat. Harganya harus di bawah 2000 perak satunya. Gila kan? Mbak Deni ya jelas, nolak dengan sopan. Si pemesan ini masih ngotot loh. Barangkali bisa kak kalau langsung ambil banyak. Coba deh, kita resapi dulu bareng-bareng. 2000 donat, minta harga di bawah 2000. Ini bukan lagi soal nawar, ini tuh permintaan yang mustahil banget buat dipenuhi sama penjual manapun yang masih mikirin kualitas. Dan permintaan inilah yang jadi pusat dari misteri kita kali ini. Nah, dari sini kan langsung muncul pertanyaan gede banget. Sebenarnya, siapa sih orang di balik permintaan super aneh ini? Siapa coba yang butuh 2000 donat dengan harga yang buat beli bahan bakunya aja kayaknya nggak cukup? Oke, waktunya pengungkapan nih. Jadi, siapa biang keroknya? Apa ini cuma orang iseng yang gabut atau jangan-jangan ada cerita yang jauh lebih gede di baliknya? Ternyata jawabannya jauh lebih mengejutkan dan rumit. Dan inilah dia jawabannya. Pelakunya kemungkinan besar adalah oknum dari SPPJ alias Program Pencegahan Stunting. Yap, kalian nggak salah dengar. Sebuah program yang didanai pemerintah yang tujuannya itu mulia banget, nyediain makanan bergizi buat anak-anak biar nggak stunting. Ironis banget kan? Disinilah ceritanya jadi makin wow. Menurut sumber kita, program semacam ini tuh dapat dana operasional sebesar Rp5.000 per porsi. 5.000 guys. Angka ini kan jauh banget dari harga di bawah 2.000 yang mereka tawar ke Mbak Deni. Langsung kepikiran kan? Selisihnya lari kemana ya? Ternyata, kasusnya Mbak Deni ini bukan satu-satunya. Setelah ceritanya viral, banyak banget pelaku UMKM lain yang ikut curhat. Ngalamin hal yang sama persis. Ini bukan lagi insiden, ini udah jadi pola. Jadi, selamat datang di parade harga yang bener-bener nggak ngotak. Contoh pertama nih, ada yang jualan dimsum juga di kontak. Coba tebak, harga yang diminta berapa? Rp1.000 per biji, 1.000 perak. Kita semua tahu lah ya, bikin dimsum yang proper buat dijual lagi dengan harga segitu itu mustahil. Contoh kedua, ada yang punya toko roti diminta bikin roti dengan adonan 50 gram, harganya cuma 1.300 perak. Dan yang bikin makin miris, si pemesan ini bilang rasanya sak-sae, yang penting bentuknya roti. Yang penting bentuknya roti. Ya ampun, ini makanan buat anak-anak loh, kualitas nomor sekian gitu. Awalnya cerita-cerita ini kedengarannya emang lucu dan absurd banget ya. Tapi makin kita gali, cerita ini pelan-pelan berubah dari sesuatu yang lucu jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada konsekuensi yang sangat nyata di balik semua permintaan nggak ngotak ini. Lihat deh, di satu sisi, misi resmi program ini tuh mulia banget, kasih makanan berkualitas buat anak-anak. Tapi kenyataannya di lapangan malah jadi ajang cari untung sebesar-besarnya dengan cara neken harga dari UMKM sekecil-kecilnya. Beda 180 derajat. Dan akibatnya, serius banget. Pertama, yang paling parah, kualitas makanan anak-anak yang jadi korban. Kedua, UMKM yang mau kerja jujur jadi tertekan. Ketiga, ada potensi penyalahgunaan dana publik yang gila-gilaan. Dan terakhir, peran ahli gizi yang harusnya ngerancang menu seolah nggak dianggap sama sekali. Mbak Deni ngerangkum semuanya dengan satu kalimat yang nusuk banget. Jutaan profit kalian per hari nggak bikin iri, yang ada malah ngeri. Ini udah bukan lagi soal bisnis. Ini soal ada sesuatu yang rusak parah di sistem yang harusnya ngelindungin anak-anak kita. Oke, dari cerita absurd yang ternyata jadi horor ini, ada pesan penting yang bisa kita petik. Ini bukan cuma buat pelaku usaha, tapi buat kita semua sebagai masyarakat. Ini pelajaran yang mahal banget. Pertama, buat teman-teman UMKM, jangan pernah tergoda sama orderan ribuan picis kalau harganya nggak masuk di akal sehat. Kedua, sadarilah kalau menolak tawaran kayak gini itu adalah sebuah sikap. Sikap untuk nggak mendukung praktek yang baunya korup. Dan ketiga, buat kita semua, yuk jadi lebih kritis dan berani ngomong kalau lihat ada yang nggak beres sama program-program kayak gini.
Sebagai penutup, mari kita renungkan nasihat bijak dari Mbak Deni. Jualan itu yang dicari berkahnya bukan banyaknya. Ini pengingat yang penting banget. Kalau integritas dan keberkahan itu jauh lebih berharga daripada sekedar ngejar orderan dalam jumlah besar. Jadi cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa sih harga yang sesungguhnya dari sebuah orderan besar? Apakah sepadan kalau harganya itu adalah kualitas gizi, integritas, dan masa depan anak-anak kita? Sampai jumpa di cerita absurd berikutnya.